gimana guys? Apa yang kamu lakuin kalau lagi sedih? Aku lagi sedih. Konteksnya kemarin aku sedih nih. Tapi kalau aku refresh lagi ya diri aku kenapa aku sedih itu tuh bisa karena hormon. Nah, karena aku lagi menstruasi juga, itu kan pasti berpengaruh ya, aku kelelahan, pikiran banyak, dan aku jadi sedih mah. Kalau aku sedihku apa? Aku kayaknya pergi cari hiburan, tapi hiburannya nggak yang hal-hal negatif. Kali aku pergi melamun, lihat sungai, kalau lihat pantai kan perlu effort ya karena jauh kalau aku ke pantai. Jadi ya udah aku lihat sawah, pemandangan tuh aku dengerin lagu, tapi aku nggak akan dengerin lagu sedih karena itu kan kedistrakan kitanya. Jadi kalau dengar lagu sedih ya kita tambah berpikiran. Ya perlu jalan sih bagiku, jalan ya kita berdoa dan ingat keluarga. Itu yang aku lakuin mah. And you? Kalau aku biasanya nafsu makanku meningkat kan ya. Oh, berpengaruh ya? Karena aku nggak bisa kalau udah stres tuh harus makan pokoknya. Nah jadi aku biasanya jajan banyak jajan. Terus yang kedua olahraga. Aku melampiaskannya dengan olahraga sih. Kalau hal yang positif, olahraga. Kalau makan. Terus Jadi imbang kan makan terus olahraga. oh, Itu sih. Cuman gue itu sih yang gue lakuin. Terus kita pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan kalau lagi marah sama orang? aku marah, mungkin teman-teman terdekat aku, keluarga terdekat aku udah tahu kalau aku marah itu kan nggak bisa disembunyikan, pasti aku belak-belakan. Frontal, marahku ceri bosku. Jadi aku kalau marah tuh langsung kadang kayak ngamuk sih kayaknya. Aku kayak langsung mengekspresikan, bukan tipe yang menahan emosi. Itu di keluarga maupun di teman? Iya, Gimana? di pertemanan aku pernah sekali di Maluku itu Iya. banyak itu kan aku pernah cerita kan gimana aku marahnya, woi kata pokoknya itu kata-kataku tidak bisa ditahan-tahan, pokoknya aku langsung menderita, aku langsung mentah sih, cara aku kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku mau menahan susah karena mandek gitu loh, pakai terus keluarin. Nah tapi aku belajar ya Allah, masa aku mau kayak gini terus sampai kapan, dan aku jadi kenal emosi itu sih saat itu. Terus sih kalau aku marah. Terus kalau aku marah, aku tuh beda. Kalau di rumah tuh beda, di luar beda. Kalau di rumah biasanya kalau yang biasa meluk ya. Kalau marahmu di rumah Meluk. Karena nggak bisa ditahan, karena juga nggak ngerti orang rumah tuh pasti udah nggak kaget lagi, udah ngerti sih aku kayak gimana, nggak perlu ada kata maaf lagi, pasti keluarga tuh memaafkan, akhirnya nanti kita apa namanya baikan lagi. Nah beda kalau aku di luar, kalau di pertemanan. iya, kalau di luar biasanya aku lebih milih mendem, apa ya, aku juga pernah marah sama dia, aku juga pernah marah sama Neni. Tapi nggak ketahuan. Tapi apakah ketebak aku Enggak. marahnya di mana? Kamu bisa nebak nggak berapa marah? Gara-gara apa mah? Enggak ada. Aku salah apa? Adalah pokoknya itu, cuman aku lebih mendem kayak aku lebih memahami orang. Itu nggak banyak tuh di Banjarmasin. Enggak, itu nah pas itu ketebaknya pas kita ketipu, bukan sama sekali. Terus kemarin masih nebak Gara-gara aku cancel berjalan ya kan? enggak. Nggak ingat aku, atau karena Hanyar-hanyar ini kah? atau karena Sudah lawas. Bapak aja cepat. iya, Enggak nampak kan? iya Karena- karena datar kali. Karena di luar itu aku berusaha memahami ya, harus berdamai Tahu gitu. dulu. Gitu dulu nah. Maksudnya kamu ngelola emosimu itu bisa lah kalau. Karena apa ya? Karena aku tuh pertama takut kita canggung. Takut. Yang kedua tuh takut kayak nggak bisa orang lain tuh nggak bisa membayarkan aku lah kalau aku sampai marah. Makanya kalau lebih milih mendem. Takut kehilangan gitu kali ya. Mm-mm. Itu mungkin relate juga sama aku mah, kalau aku di lingkungan kerja ya lebih banyak nahan sih, karena kemarahan kita di lingkungan kerja itu kan juga berpengaruh dengan kinerja teman-teman kita. Ya memang solusinya adalah nahan.
kalau di luar ya? Aku tuh paling jarang, bukannya jarang marah, cuman jarang memperlihatkan kalau aku tuh benar-benar marah ya. Jarang banget. Ya, terus aku seringnya tuh ketawa kalau di pertemanan. Sejauh ini ketika kamu Iya, marah kamu kan sejauh marah. ini. Ah, ah, Makanya aku di rumah tuh beda, di luar tuh beda. ah, ah. Kamu yang kamu rasakan saat itu ketika kamu menahan amarahmu itu gimana? Ada yang berpengaruh nggak sih kamu? Enggak, tetap ketawa makanya nggak bisa ditebak. Kamu tetap ketawa padahal kamu marah. Iya, Gimana bohong tidak? banget, karena bohong banget. Lu marah, konteksnya ada coba ceritain. Lu marah, tapi lu ketawa. Kayak mana? Maksudnya Berusaha sih ya, sambil berusaha memahami gitu. Mungkin memang lebih penting yang ini dulu atau apa, ada kendala ini. Pokoknya berusaha memahami otak gitu orang lain. Aku berusaha memahami temanku gitu. oh, I see. Jadi tapi sebenarnya emosi kamu tuh nggak sekuat itu kan, mah. Cuman beda pemahaman aja nih yang membuat kamu marah. Iya. Kayak misalnya aku punya pikiran A, kamu tuh B. Nah, secara nggak langsung kamu tuh sebenarnya nggak menerima pikiran aku kan, mah. Dan itu yang membuat kamu kayak marah nih. Tapi gimana caranya kamu tuh mau memahami apa yang aku pikirkan. Itu kan yang kamu maksud marah tadi. Dan kamu ngelola itu kan untuk memahaminya. Oh. Ataupun yang lainnya misalkan apa ya, aku tidak mungkin berbicara di sini. Iya, enggak, aku paham. Pokoknya adalah sesuatu hal yang membuat aku kayak tapi aku berusaha tahan. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Enggak papanya itu ya ada apa-apa kan. Iya, santai. Dan kamu nggak konfrontasi, mah. Kayak kamu kan nggak sesuai nih. Maksudnya yang kamu pikirkan nggak sesuai nih sama orang itu. Maksudnya, jadi itu pahit itu kan bentuk Nggak bisa ya. emosi. Nggak bisa. Lebih mendem aku. Emang jiwa-jiwa konfrontasi. Terkecuali aku memang udah nggak bisa nahan. Misalkan aku pernah memperlihatkan sisi marahku ya. Maksudnya marahku tuh diem, mukaku tuh nggak bisa senyum lagi, nggak bisa ketawa. Ya kamu udah silent treatment gitu. Ada temenku tuh telat banget sampai mungkin 1 jam kali telatnya, dan itu tuh kayak panik gitu, udah on time dia telat gitu. Iya. Udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Tapi seiring berjalannya waktu ya udah. Ya lu ngelola itu sendiri kan akhirnya. Lu lo ya ampun, jaksel banget gua. Sorry. Tapi kalau coba kalau orang yang kayak kalau misalkan kemarin ngajak ngomong aja gitu, udah lepas tanya pergi. Dan nggak ada yang mengganjal lagi kan. Udah. Oh, wajar sih, maksudnya itu terjadi secara alami ya, maksudnya manusia mungkin kayak gitu sih. Semakin kita memahami orang kan kita juga akan mengurangi emosi kita. Dan Meskipun ya di rumah nanti kayak aku kayak gini sama temenku, kok temenku gak kayak gini. nah, itu ekspektasi. Iya, Kembali ke iya, itu sih. Oke. Iya. Itu kayaknya iya sih. Kalau aku cerita sedikit ya, aku menambahkan itu hal yang pernah setahun yang aku alami di sana itu kayak aku udah mau marah banget sama orang nih, kayak puncak itu ya Allah, kok ada orang kayak gini gitu loh. Aku sampai mikir, kok lu gini banget jadi orang. Tapi kayak aku harus mikir lagi deh, sih aku harus memahami dia. Oh dia dibentuk oleh lingkungan yang seperti apa, didikan keluarganya bagaimana. Itu kan langsung tuh kita berusaha memahami dia. Oh jadi ada orang berpikir kayak gitu ya karena itu. Jadi mengurangi sedikit emosi padahal kesel juga. Tapi ya udah, kitanya kan yang belajar mengelola emosi sendiri dan kecerdasan emosional kita yang terlatih.